Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, di luar mata kuliah yang biasa, saya ingin menyampaikan satu tema yang sekarang ini memang harus dipahami oleh seluruh mahasiswa, yaitu tentang moderasi beragama. Apakah Anda pernah mendengar kata moderasi beragama? Pernah ya? Nah, sekarang kita kupas. Nah, saya pada kesempatan ini akan membahas secara konseptual, secara mendasar apa itu yang dimaksud dengan moderasi beragama. Maka saya berikan tema konsepsi teologi moderasi beragama. Artinya bagaimana konsep-konsep secara dasar, secara usuliyah mengenai moderasi beragama itu. Nah, di sini pengertiannya ya, pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, yang tidak terjadi perilaku yang ekstrim atau berlebihan saat melaksanakannya. Moderasi beragama bukanlah moderasi agama, karena agama sudah mengandung asas moderasi, yaitu keberadilan dan berkesinambungan. Nah, ini hal yang harus Anda ingat, bahwa ketika Anda mendengar kata moderasi beragama, yang dimaksud adalah sikap dan cara kita beragama, bukan agamanya itu sendiri ya. Jadi salah kalau ada istilah moderasi agama, karena agama itu khususnya di Islam, atau bahkan mungkin juga di yang saya baca juga di semua agama, itu kan mengajarkan tentang prinsip-prinsip keseimbangan dan sebagainya. Nah, jadi yang dimaksud moderasi beragama itu adalah sikap kita di dalam beragama, karena esensi dari agama itu sendiri sebenarnya sudah moderat. Oke. Nah, kita sekarang akan merujuk apa ada ya di dalam Al-Quran yang dimaksud dengan apa itu konsepsi moderasi beragama itu. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Anda bisa baca di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi ada yang digarisbawahi dari kata dari ayat ini adalah kalimat atau kata wasato. Wasato di sini pengertiannya ini sebagaimana diurai di dalam beberapa tafsir diantaranya. Nah, ini ya, menurut Yusuf Qaradawi menafsirkan bahwa wasato identik dengan kata tawajun, seimbang. Kemudian kata itu dikorelasikan dengan kata syahidah, yang bermakna Islam merupakan saksi atas ajaran sesat dari umat Yahudi dan Nasrani. Ya, itu jadi kata wasato itu kemudian bermakna syahidah. Islam hadir sebagai penengah. Penengah dari apa? Penengah dari agama Yahudi dan Nasrani yang sudah melakukan kesesatan. Apa bentuk kesesatannya? Nah, diuraikan di dalam ketika kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini kan di dalam ayat ini menjelaskan bagaimana Islam hadir menengahi antara dua agama yang konflik itu. Kemudian agama Islam nah ini kemudian hadis ya. Hadis tentang moderasi beragama. Ya, kita melihat substansi hadisnya. Boleh Anda mentakhrij hadis ini juga ya. Tetapi ada nilai, ada substansi yang bisa kita ambil. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah di pertengahannya, seperti itu. Jadi kalau kita itu kan pernah mendengar lagu ya. Kalau misalnya mencari pasangan, terlalu ganteng jangan, kan gitu, terlalu jelek jangan, terlalu kaya juga jangan, terlalu miskin juga jangan, terlalu tinggi juga jangan, terlalu pendek juga jangan. Ujungnya apa katanya nasihat dari lagu itu? Yang sedang-sedang saja, kan? Pernah dengar lagu itu? Nah, itu sangat moderatnya moderasi beragama. Itu mah bukan moderasi beragama, moderasi cinta itu mah ya. Nah, itu hadis yang menjelaskan. Nah, jadi
dari setiap kehidupan kita itu selalu ada di dua ujung. Kalau dari sudut arah ada barat, ada timur, ada selatan, ada utara. Terbaik adalah di tengah-tengah. Kita berada di garis geografi, di garis khatulistiwa, itu kan memiliki suatu cuaca yang sangat bagus, yang sangat indah gitu, yang sangat enak. Ini karena memang berada di tengah-tengah gitu ya. Nah itu. Ini konsep. Nah, kemudian bagaimana prinsip moderasi beragama di dalam berbangsa dan bernegara? Ini artinya apa? Artinya bagaimana dari Al-Qur'an dan hadis tadi kemudian diturunkan dalam konsep kehidupan kita di dalam bermasyarakat dan bernegara. Seperti apakah konsep negara atau konsep Al-Qur'an, hadis yang kemudian dikeluarkan menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara itu? Konsep moderasi beragama ini ada 12 prinsip ya. Pertama, harus tawasud, jalan tengah, tidak ifrat, tidak melebih-lebihkan, dan tidak tafrid, tidak mengurangi ajaran agama. Itu prinsip di dalam tawasud. Jadi ketika kita mengajarkan agama, tidak berlebih-lebihan, diada-adakan, yang tidak ada diada-adakan, yang ada dihilang-hilangkan. Itu prinsip tawasud. Yang kedua, tawazun. Tawazun itu artinya seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Jadi kita harus seimbang, itu tawazun. Kita berpikir ibadah, tapi juga kita harus berpikir tentang kehidupan duniawi. Kemudian i'tidal, yang ketiga, adil dan tegas, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini adalah prinsip dari i'tidal. Jadi i'tidal itu artinya kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ketika ditanya adil itu ya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita punya peci berarti disimpan di kepala. Ya, betul kan? Bukan di kaki. Nah, sendal, sepatu kita walaupun harganya jutaan, tapi tetap saja di kaki. Itu adil. Jangan karena mentang-mentang kopiah cuma 100.000 diinjak, sepatu 1 juta di kepala. Itu tidak adil. Nah, itu i'tidal. Tasamuh, toleransi, mengakui dan menghargai perbedaan dalam segala aspek. Kita ini beragam. Dan Allah itu sudah sunatullah, Allah menciptakan kita dalam keadaan beragam, baik beragam dari segi suku, bangsa, ras, negara, agama, budaya dan sebagainya. Mengakui, dalam arti mengakui itulah keberadaannya dalam hidup itu. Jadi ada keragaman. Kemudian yang kelima adalah musawah, egaliter, tidak mendiskriminasi orang lain, ya, tidak mendiskriminasikan orang lain, tidak berat sebelah, tidak mentang-mentang kita berada dalam satu kelompok ini lalu berbuat tidak adil. Nah, itu jadi konsep moderasi beragama itu. Kemudian yang keenam, syura. Prinsip moderasi beragama itu adalah kalau ada persoalan selalu bermusyawarah, ya. Tidak ada sesuatu yang tidak selesai tanpa musyawarah. Ada masalah apapun kalau musyawarah itu pasti selesai. Yang ketujuh adalah islah, reformasi, mengutamakan prinsip reformasi untuk mencapai yang lebih baik. Nah, ini artinya seorang yang menganut sikap dan prinsip moderasi beragama itu ingin melakukan suatu kebaikan yang terus-menerus, selalu ingin islah. Ya. Kemudian yang kedelapan, aulawiyah, mengutamakan prioritas. Nah, ini artinya apa? Kalau ada banyak program, banyak pekerjaan, banyak masalah yang dihadapi, maka berarti harus mengutamakan dulu. Ini pekerjaan mana yang harus didahulukan? Ini program apa yang harus didahulukan? Misalnya Anda kalau sebagai mahasiswa dalam kuliah itu kan ada banyak keinginan kan? Ada pengen nikah, betul nggak? Betul banget. Keras ya. Pengen jadi sarjana juga, betul nggak? Nah, kira-kira mana yang lebih baik itu? Mana dulu? Dua-duanya bareng. Nah, itu kan kalau dua-duanya bareng nanti ada masalah, nggak mungkin, berarti Anda harus skala prioritas di situ. Ini yang disebut dengan prinsip aulawiyah. Kemudian tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif. Itu seorang moderasi beragama itu kita harus selalu dinamis, tidak pasif, tidak diam saja. Kemudian yang ke-10 adalah tahadur, beradab, menjunjung tinggi akhlakul karimah, ya. Itu adalah sikap moderasi beragama. Akhlak itu penting, sikap, karena dari sikap beradab inilah lalu akan melahirkan suatu peradaban. Nah, kemudian watoniyah wa muwatonah,
Menerima keragaman, ini bukan keraman ya, salah tulis. Keragaman negara dengan semangat kebangsaan. Artinya apa? Kita itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tetapi sebagai bangsa, kita sebagai bangsa Indonesia, semangat nasionalisme itu harus tanam. Itu disebut dengan watoniyah wa muwatonah ya. Kita mengakui adanya keragaman. Tetapi kalau kita berada dengan bangsa-bangsa lain, wajar dan harus kita menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang baik, bangsa yang punya peradaban tinggi. Nah, itu yang disebut dengan prinsip watoniyah wa muwatonah. Kemudian kudwatiyah, menjadi pemimpin dengan contoh teladan. Ini prinsip. Jadi sering kita mendengar istilah menjadi kudwah, menjadi uswah, menjadi menjadi sesuatu suri teladan. Inilah 12 prinsip di dalam moderasi beragama. Oke. Saya pikir tidak terlalu sulit kan memahami moderasi beragama. Yang sulit apanya? Implementasinya. Nah, barangkali di antara Anda ada yang ingin bertanya, silakan. Satu saja ya. Oke, ya. Siapa namanya? Ahmad. Ahmad, ya, Ahmad. Bagaimana caranya moderasi beragama ini bisa masuk ke dalam ruang lingkup mahasiswa? Oh ya, bagaimana caranya moderasi beragama ini bisa masuk dalam ruang lingkup mahasiswa? Pertama, pemerintah memang sudah sekarang mencanangkan ya moderasi beragama itu, bahwa di dalam apapun mata kuliah itu ada muatan moderasi beragama. Dalam arti Anda ketika misalnya berdialog mengenai suatu ilmu, ya, berdiskusi, kalau dengan sikap moderasi kan mau menerima pendapat orang lain, di samping juga kita mau mengeluarkan pendapat, itu moderasi. Jadi tidak boleh, misalnya kalau punya satu pendapat itu kekeh saja ya, itu tidak moderasi. Jadi moderasi itu juga sikap bisa menerima pendapat orang lain. Kemudian memang karena moderasi ini juga belum begitu tersosialisasikan, maka pemerintah juga sekarang sedang mencanangkan kegiatan-kegiatan sosialisasi moderasi beragama dengan berbagai cara, supaya paham betul bahwa dengan cara moderasi beragama ini kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa akan menjadi suatu masyarakat yang adil, tentram, ya, seperti itu. Karena sikap ekstrim dalam arti tidak adil tadi atau bertentangan dengan prinsip-prinsip moderasi yang beragama itu yang 12 tadi, jika itu dilakukan sebaliknya, maka kita akan kacau, gitu ya, akan kacau. Inilah materi tentang moderasi beragama. Mudah-mudahan memberikan bekal bagi kita supaya kita bisa menjalankan kehidupan ini dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama ini menjadi suatu tatanan masyarakat yang adil, aman, tentram, dan kita bisa mencapai cita-cita kita sebagai mahasiswa. Karena dengan moderasi beragama seluruh keadaan insya Allah akan tercapai. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.